Halo Kanca Gabut, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa Mimin mohon bantuannya dengan cara subscribe dan like-nya. Kalau sudah Mimin ucapkan terima kasih. Di cerita sebelumnya, setelah Wang Lin dipertemukan dengan Jenderal Sayap Kiri Kota Iblis Kuno, dan Sang Jenderal memberi tantangan kepada Wang Lin, Sang Jenderal mengeluarkan jurus andalannya, yaitu 10 kehancuran. Apabila Wang Lin berhasil melewati 10 kehancuran, maka akan langsung diangkat menjadi jenderal. Akan tetapi, Wang Lin hanya bisa melawan hanya sampai jurus ke-8, hingga Wang Lin hanya bisa menduduki posisi Panglima, dan berhak memerintah 10.000 pasukan dari kota Iblis Kuno. Kemudian cerita dilanjutkan. Xiao Sisan dan Hu Pao mengikuti di belakang Wang Lin. Ekspresi Sisan selalu dingin, dan tatapannya selalu berada di sekitar Wang Lin. Jika ada individu yang mencurigakan, dia akan segera bertindak. Adapun Hu Pao, dia tidak terlalu banyak berpikir. Pandangannya selalu tertuju pada berbagai bangunan dan kios. Matanya kadang-kadang akan menyala, artinya dia baru saja melihat sesuatu yang membuatnya tertarik. Wang Lin tidak tertarik pada kota Iblis Kuno sama sekali. Setelah berjalan selama 2 jam, ia tiba di sebuah restoran yang penuh dengan orang. Setelah menjadi seorang kultivator, Wang Lin secara bertahap kehilangan minat pada makanan fana. Saat ini dia hanya perlu berkultivasi untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Hanya makanan tidak cukup untuk menarik perhatian Wang Lin, tapi ada botol anggur raksasa di luar restoran. Guci anggur ini memiliki lebar 30 kaki dan tinggi 20 kaki. Ada tangga di sekitar guci di mana staf akan naik untuk mendapatkan anggur. Melihat toples anggur, Wang Lin berhenti dan melihat nama restoran ini. Restoran Bambu Hijau. Ada juga kuplet di sisi pintu restoran. Aroma bambu dan anggrek menyambut tamu. Aroma buah prem dan krisan akan mengirim para bangsawan. Wang Lin menatap pintu dengan penuh minat. Pada saat ini, salah satu anggota staf di pintu dengan cepat berjalan dan tersenyum. Tuan, anggur bambu hijau toko kecil saya adalah anggur yang terkenal di 9 negara, jadi mengapa tidak datang untuk minum atau 2? Hari ini kami baru saja membuka toples baru, dan pemiliknya mengatakan bahwa siapapun yang dapat minum 10 toples kecil tanpa mabuk tidak perlu membayar anggur. Kesempatan seperti ini jarang terjadi, jadi mengapa tidak masuk dan mencicipi? Mata anggota staf ini sangat bagus. Meskipun dia tidak bisa melihat sesuatu yang abnormal tentang Wang Lin, dia bisa mengatakan bahwa Xiao Sisan dan Hu Pao tidak sederhana. Kedua orang ini jelas penjaga, jadi itu berarti Wang Lin harus memiliki status tinggi. Wang Lin tertarik dengan apa yang dikatakan orang ini, jadi dia tersenyum. Kalau begitu biarkan aku mencicipi apa yang istimewa dari anggur bambu hijau ini. Dengan itu, dia berjalan ke restoran. Xiao Sisan dan Hu Pao dengan cepat mengikuti. Bagian dalam restoran itu sangat elegan, dan ukurannya sedang. Saat ini ada banyak tamu yang berbicara dan tertawa di dalam. Ketika kelompok Wang Lin masuk, anggota staf dengan cepat berjalan masuk dan berteriak, 3 tamu terhormat. Baru saja dia selesai berteriak, seorang pelayan dengan cepat berjalan keluar dan berkata, "Tuan-tuan, tolong ikuti saya. Ada kursi jendela berkualitas tinggi yang tersedia, jadi tolong ikuti saya untuk itu." Dengan itu, dia memimpin. Ketika dia sampai di kursi di sebelah jendela, dia menggunakan handuk di sikunya untuk membersihkannya. Wang Lin duduk. Sisan dan Hu Pao ragu-ragu, tetapi setelah melihat Wang Lin mengangguk, mereka duduk di seberangnya. Pelayan memiliki mata yang baik dan segera bertanya kepada Wang Lin, "Apakah tuan ingin makan sesuatu?" Wang Lin dengan lembut berkata, "Bawalah 3 botol kecil anggur bambu hijau Anda." "Oke." Pelayan meletakkan handuk di sikunya dan pergi. Segera, dia kembali dengan 3 toples anggur dan meletakkan beberapa gelas anggur. Xiao Sisan dengan cepat mengambil botol anggur dan menjatuhkan lumpur yang menyegelnya. Dia menuangkan secangkir penuh untuk Wang Lin tetapi tidak minum sendiri. Hu Pao menelan ludah. Melihat bagaimana Sisan tidak minum, tidak nyaman baginya untuk minum. Dia diam-diam menggumamkan keluhan di hatinya, tetapi tidak ada yang muncul di wajahnya. Wang Lin mengambil anggur dan menyesapnya. Rasa anggur tanpa sadar memasuki hatinya. Wang Lin hanya minum 1 jenis anggur sebelumnya, dan saat itulah ia berubah menjadi manusia di planet Suzaku. Nenek moyang anggur yang ditinggalkan Danyu. Dalam beberapa puluh tahun itu, Danyu sering membawakannya anggur. Perlahan-lahan, Wang Lin dipenuhi dengan nostalgia tentang anggur itu. Waktu menyebabkan segalanya berubah.
Saya bertanya-tanya apakah planet Suzaku masih damai, waktu tanpa ampun, dan generasi manusia dan Yu telah mati sejak lama. Keturunannya masih hidup, mata Wang Lin penuh dengan nostalgia. Xiao Sisan masih diam. Dia sepertinya melihat bahwa Wang Lin memiliki sesuatu dalam pikiran ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menuangkan anggur untuk Wang Lin ketika cangkirnya kosong. Hu Pao telah menolak untuk waktu yang lama, dan setelah menelan sejumlah besar air liur, dia akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Dia memandang Wang Lin, lalu dia diam-diam mengambil stoples, memecahkan segel, dan menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. Dia mengambil cangkir itu, meminumnya dalam satu tegukan, dan segera terkejut. Saat dia hendak menuangkan secangkir lagi, dia melihat Sisan menatapnya dengan dingin. Dia merasa dirugikan, berpikir, saya hanya ingin minum anggur. Leluhur bahkan tidak mengatakan apa-apa, kenapa kamu sangat berisik. Meskipun dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Wang Lin minum satu demi satu cangkir, dan ekspresi nostalgia di wajahnya semakin dalam ketika dia memikirkan semua yang terjadi di planet Suzaku. Dia tiba-tiba memiliki keinginan kuat untuk meninggalkan kota iblis kuno ini, meninggalkan planet Tianyun, dan kembali ke tempat yang melahirkannya dan membesarkannya. Lembut berkata, itu adalah orang asing. Saya mendengar bahwa dia diuji oleh jenderal tetapi tidak memenuhi persyaratan dan diberikan posisi komandan sebagai pengecualian. Orang dengan ekspresi suram mengambil sebotol anggur lagi dan mengambil satu tegukan besar. Komandan, hal pertama ketika dia tiba, aku akan menantangnya dan melihat kekuatan apa yang dia miliki. Menurut aturan tentara, jika kekuatannya tidak cukup, bahkan jika jenderal-jenderal yang mengangkatnya, dia tidak akan bisa mendapatkan komando tentara. Sisan mengambil napas dalam-dalam, lalu ia meletakkan botol anggur, berjalan ke Wang Lin, dan dengan lembut berkata, leluhur. Wang Lin sepertinya tidak memperhatikan apa-apa saat dia duduk di sana tanpa bergerak. Ketika orang berwajah suram pertama kali memasuki restoran, ia melihat Wang Lin dan menemukan Wang Lin sangat aneh. Seolah-olah ada dua jenis kekuatan yang bertarung sampai mati di dalam tubuh orang ini. Tujuan dari toples anggur pertama adalah untuk mengintai Wang Lin. Arti dari dua botol anggur ini sangat jelas. Ketika tentara iblis melihat bahwa kelompok tiga Wang Lin masih belum pergi, mereka merasa sangat tidak bahagia. Salah satu tentara berteriak, kamu mencari mati. Dengan itu, dia berjalan menuju Wang Lin. Di samping, mata Sisan menjadi sangat dingin, dan dia langsung melemparkan tinju. Reaksi prajurit iblis itu tidak lambat, tapi dia sedikit terkejut. Sebagai tanggapan, tangannya berubah menjadi kepalan tangan dan dia mengayu energi spiritual iblis di tubuhnya. Sebuah cahaya iblis tiba-tiba muncul di sekitar tinjunya, lalu berubah menjadi harimau ganas yang memasuki tinjunya dan bertabrakan dengan pukulan Sisan. Ada suara teredam ketika prajurit iblis itu batuk darah dan terbang kembali seperti dia ditabrak oleh kekuatan yang kuat. Dia mendarat di atas meja dan benar-benar menghancurkannya saat darah keluar dari mulutnya. Sisan dipaksa mundur beberapa langkah dan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia sudah terluka sejak dia menangkap botol anggur, dan sekarang dia secara paksa menggunakan kekuatannya, menyebabkan luka-lukanya menjadi lebih buruk. Juga, tangan kanannya benar-benar mati rasa sekarang. Metode pemurnian tubuhnya awalnya tidak lengkap, jadi ketika mengolahnya, kekuatannya secara alami kurang. Ketika Hu Pao melihat aksi Sisan, dia meraih jubahnya dan mengeluarkan lebih dari selusin bendera kecil. Saat dia melambai, angin dingin dan melolong segera muncul. Setelah tentara iblis melihat bahwa salah satu dari mereka terluka, mereka semua berdiri, penuh dengan niat membunuh. Orang-orang ini telah berada di medan perang untuk waktu yang lama, dan begitu mereka melepaskan niat membunuh mereka, kekuatan mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Hanya orang yang suram masih duduk di sana tanpa bergerak. Pandangannya masih tertuju pada Wang Lin. Kamu orang luar berani menimbulkan masalah di kota iblis kuno. Para prajurit iblis mencibir dan kemudian menyerang seperti harimau yang ganas. Keenam prajurit iblis itu menyerang sekaligus, menyebabkan Hu Pao mengutuk. Dia segera merilis pecahan jiwa di dalam bendera jiwa dan mereka memenuhi restoran. Sisan tubuh bercampur menjadi fragmen jiwa dan memulai pertempuran. Salah satu tentara iblis dengan cepat berteriak, mantra iblis. Saudaraku, cepat, gunakan energi spiritual iblis untuk menerobos. Keenam prajurit iblis itu sangat terampil, sehingga mereka masing-masing menyebarkan energi spiritual iblis mereka.
Dalam sekejap, 6 untai energi spiritual iblis yang sangat kuat menyerang keluar seperti naga yang mengamuk. 6 untai ini masing-masing memiliki setidaknya 30 peringkat energi spiritual iblis. Bergerak melalui restoran, ke-6 helai memaksa pecahan jiwa kembali. Wajah Sisan sangat pucat, dan Hu Pao diam-diam mengutuk. Mereka saling memandang dan keduanya melihat tekad di mata yang lain. Bahkan jika mereka mati, mereka harus memastikan keselamatan leluhur. Pada saat ini, Hu Pao tiba-tiba merasa seolah-olah Sisan tidak terlalu menyebalkan. Ekspresi wajah orang yang suram itu tiba-tiba berubah ketika dia berteriak, "Tarik energi spiritual iblismu." Cepat, pada saat dia berteriak itu, 6 untai energi spiritual iblis keluar dari kendali. Di bawah tatapan bingung 6 prajurit iblis, 6 untai energi spiritual iblis dibebankan ke Wang Lin dan memasuki alisnya. Pada saat ini, ekspresi nostalgia di mata Wang Lin menghilang, kemudian dia menghela napas panjang dan matanya kembali jernih. Apa ideal iblis yang kuat? Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kejutan. Dao seorang kultivator kuat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh kekuatan luar. Itu adalah hati Dao. Berjalan menyusuri jalan iblis itu seperti cuaca melalui angin dingin yang menembus tubuh, menyerang jantung, dan mengambil alih jiwa. Saat mata Wang Lin menjadi jelas, ada sedikit kejutan di dalamnya. Dengan kultivasinya dan hati Dao-nya yang kokoh, apa yang baru saja dia alami seperti bencana. Nostalgia tidak menakutkan, apa yang menakutkan adalah ketika seseorang benar-benar tersesat dalam nostalgia dan tidak mampu mengeluarkan diri darinya. Wang Lin belum menyatukan mereka karena dia sedang menunggu saat yang tepat. Fusi adalah alasan mengapa dia bisa melahap energi spiritual iblis 6 prajurit iblis. Meskipun ini sepertinya butuh waktu lama, semuanya terjadi dalam sekejap. Ketika Sisan melihat bahwa Wang Lin telah kembali normal, dia menghela nafas lega. Dalam hatinya, selama Wang Lin ada di sini, tidak ada masalah. Dia segera tiba di sebelah Wang Lin dan menatap prajurit iblis dengan tatapan dingin. Kegugupan juga hilang dari Hu Pao. Dia melambaikan tangannya untuk menarik pecahan jiwa dan berdiri di samping Wang Lin. 6 prajurit iblis yang baru saja kehilangan energi spiritual iblis mereka sangat lemah. Mereka semua mengungkapkan ekspresi tidak percaya dan kemudian memandang Wang Lin dengan mata penuh ketakutan. Pria berwajah suram berdiri dan bertanya, dengan nada serius, "Siapa kamu, Tuan?" Wang Lin mengambil toples ketiga yang belum dibuka. Dia bahkan tidak melihat ke arah orang itu dan mulai berjalan keluar dari restoran. Sisan mengeluarkan beberapa batu iblis dan meletakkannya di atas meja sebelum mengikuti Wang Lin. Adapun Hu Pao, dia mencibir sambil melihat tentara iblis di dalam restoran dan mengikuti Wang Lin. Orang yang suram membanting meja dan berteriak, "Berhenti." Dengan itu, dia melangkah maju dan energi spiritual iblis yang kuat menyebar. Seluruh restoran dikelilingi oleh aura iblis. Energi spiritual iblis mengeras menjadi pedang dan dengan cepat bergegas ke kelompok Wang Lin. Wang Lin berbalik dan matanya menjadi dingin. Dia dengan dingin menatap yang lain dan kemudian melambaikan tangannya. Embusan angin aneh muncul dan pedang yang terbuat dari energi spiritual iblis segera menghilang ketika terkena angin ini. "Kami akan bertemu lagi." Setelah meninggalkan kalimat itu, Wang Lin berjalan keluar dari restoran. Mata orang berwajah suram itu menyipit, lalu dia memandang Wang Lin dan mulai merenung. Setelah meninggalkan restoran, Wang Lin tidak pergi ke tempat lain dan langsung kembali ke penginapan. Dia duduk dalam posisi lotus dan mulai mencari. Energi spiritual celestial bergerak perlahan di dalam tubuhnya saat dia mencari. Ketika dia memasuki kondisi iblis itu sebelumnya, itu membuatnya merasakan krisis. Dia telah meremehkan cita-cita iblis. Sekarang dia dengan hati-hati mencari-cari tubuhnya untuk mencari berbagai titik ideal iblis di dalam dirinya. Setiap kali dia menemukan jejak ideal iblis, dia akan segera mengeluarkannya. Pada pagi hari kedua, dia mengayuh energi spiritual celestialinya melalui tubuhnya beberapa kali sebelum akhirnya menghembuskan napas lega. Pada saat ini, ada 3 bola hitam melayang di depannya. Ketiga bola kecil seperti kapas ini adalah cita-cita jahat yang telah ia usir dari tubuhnya. Akan sia-sia untuk menghancurkan cita-cita iblis ini. Jika digunakan dengan benar, itu dapat merusak hati Dao seseorang dan menangkapnya lengah. Mata Wang Lin menyala sebelum menyingkirkan 3 bola kecil. 7 hari hampir tiba. Jenderal iblis itu berkata bahwa seseorang akan membawaku ke barak. Saat Wang Lin merenung, ekspresinya berubah dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke pintu.
Tak lama setelah itu, suara Sisan datang dari luar. Leluhur, seseorang ingin bertemu denganmu. Ekspresi Wang Lin normal saat dia dengan tenang berkata, masuk. Setelah mengatakan itu, pintu dibuka oleh seseorang. Sisan dan Hu Pao datang dengan satu orang lainnya. Orang ini berusia sekitar 40 tahun, dia mengenakan pakaian hitam, sangat kurus, dan saat dia memasuki ruangan, aura dingin mengelilingi sekitarnya. Saat dia memasuki ruangan, tatapannya jatuh pada Wang Lin, yang sedang duduk di tempat tidur. Setelah memeriksa Wang Lin, dia menggenggam tangannya dan berkata, "Salam, Komandan Wang." Wang Lin menyentuh tasnya memegang dan token hijau dengan cepat muncul di tangannya. Dia melemparkan token ke depan. Pelayan tentara menangkap token, dengan hati-hati melihatnya, mengangguk, dan mengembalikannya. Lalu dia menggigit bibirnya dan menggambar di udara. Segera, formasi merah darah terbentuk di udara. Formasi ini terlihat sangat rumit, tetapi Wang Lin bisa melihatnya sedikit. Wang Lin mengambil kembali token dan dengan lembut berkata, "Transfer array." Pelayan tentara mengangkat matanya untuk melihat Wang Lin dan berkata, "Komandan Wang adalah duniawi, ini memang array transfer. Namun, ini berbeda dari susunan transfer kultivator Anda, itu diciptakan oleh Kaisar Iblis untuk digunakan untuk transfer tepat." Dengan itu, dia mengambil langkah ke dalam array berwarna darah dan menghilang. Hanya 3 kelompok Wang Lin yang tersisa. Sisan sangat ditentukan saat melangkah ke dalam array. Dia telah membuat tugasnya dalam kehidupan untuk melindungi leluhur, dan susunan transfer ini sangat aneh, jadi dia mempertaruhkan nyawanya untuk mencari tahu. Melihat tindakan Sisan, Wang Lin diam-diam mengangguk di dalam hatinya. Dia berdiri dan berjalan ke array. Hu Pao mengeluh di dalam hatinya dan dengan cepat mengikuti Wang Lin. Pada saat Wang Lin berjalan keluar dari sisi lain dari array transfer, dia mendengar raungan terorganisir yang menghancurkan bumi datang dari segala arah seperti menggelegar petir. Sisan, yang ada di depan, segera dikejutkan oleh ini dan terpaksa mengambil beberapa langkah mundur oleh suara. Dia sudah terluka dari apa yang terjadi sebelumnya, dan kejutan ini menyebabkan darah di tubuhnya mendidih, memaksanya untuk batuk seteguk darah. Adapun Hu Pao, meskipun ia tidak terluka, tubuhnya tidak sekuat milik Sisan. Di bawah serangan itu, energi spiritual iblis di dalam dirinya keluar dari kendali dan mengamuk di seluruh tubuhnya. Wajahnya benar-benar pucat. Jika bukan karena kenyataan bahwa leluhur ada di sini dan dia tidak ingin membuat leluhur kehilangan muka, dia pasti sudah duduk untuk mengatur energi spiritual iblis di tubuhnya. Namun, semakin ia mencoba menahannya, semakin ganas energi spiritual iblis di tubuhnya. Tepat pada saat ini, kekuatan lembut datang dari luar, dan dalam sekejap energi spiritual iblis di dalam tubuh Hu Pao menjadi patuh seolah-olah mereka telah bertemu leluhur mereka. Energi spiritual iblis dengan cepat kembali ke meridiannya dan kembali normal. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dari bahu Hu Pao dan maju selangkah. Seuntai energi spiritual celestial memasuki Sisan dan berputar sekali di dalam tubuhnya. Sisan merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, dan luka-lukanya agak pulih. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin melihat sekeliling dan memeriksa daerah itu. Ini adalah barak yang dibangun dengan batu hitam yang lebarnya sekitar 50 km. Di ujung barak ada tembok setinggi puluhan kaki. Ada fluktuasi energi spiritual iblis di dinding ini, yang berarti ada mantra yang memperkuat mereka. Wang Lin muncul di tengah barak, 100 kaki di depannya berdiri barisan prajurit iblis berbaju besi berdiri tegak. Mereka semua mengeluarkan helai aura hitam seolah-olah mereka semua dewa iblis. 1000 tentara iblis membuat resimen, dan saat ini 10 resimen berdiri di sana mengelilingi Wang Lin. Gelombang niat membunuh yang kuat dengan cepat menyebar. Niat membunuh 10.000 orang bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan orang normal. Terutama karena prajurit iblis ini semuanya memiliki setidaknya 30 peringkat energi spiritual iblis, dan ada orang yang memiliki lebih dari 100 peringkat. Selain semua itu, prajurit-prajurit ini semuanya berperang keras dan telah membunuh banyak orang. Dengan semua pembunuhan yang telah mereka lakukan sampai sekarang, niat membunuh telah ditanamkan ke dalam tulang mereka. Di bawah niat membunuh yang intens ini, lingkungan sekitarnya benar-benar sunyi. Keheningan semacam ini sangat menakutkan. 10.000 pasang mata semuanya terkunci pada satu orang. Lokasi tatapan mereka juga di mana mereka memusatkan semua niat membunuh mereka. 10.000 tatapan ini tidak lebih lemah dari 10.000 pedang terbang. Wang Lin berdiri di tengah benar-benar tenang.
Satu-satunya hal yang melihat kembali pada 10.000 tatapan ini adalah matanya yang dingin. Ketika dia berjalan keluar dari barisan transfer, 10.000 prajurit iblis ini memberinya raungan yang penuh dengan niat membunuh. Raungan kolektif yang diisi dengan energi spiritual iblis ini tidak lebih lemah daripada raungan seorang pembudidaya transformasi jiwa. Pelayan tentara mengungkapkan sedikit ejekan ketika dia mengeluarkan batuk dan berkata, "Di mana Komandan Sima?" Dengan itu, suara kuda segera datang dari kejauhan. Seekor binatang raksasa dengan tanduk tunggal bergegas mendekat. Binatang itu sangat cepat dan menyerang seperti ombak. Ada seseorang yang berdiri di belakang binatang itu. Dia mengenakan baju besi hitam dengan tanda ungu, helm hitam, dan niat membunuh tebal datang dari satu-satunya lubang di helm untuk matanya. Sebelumnya ketika dia pertama kali melihat Wang Lin muncul, dia mengungkapkan secercah syok, tetapi itu segera digantikan oleh niat membunuh. Ketika orang ini menyerbu langsung ke daerah itu, semua tentara bergerak ke samping untuk membuat jalan baginya untuk menagih langsung ke Wang Lin. Pelayan tentara melambaikan lengan bajunya untuk menciptakan embusan angin untuk menerbangkan kotoran, lalu dia berbalik ke arah orang yang berarmor hitam dan berkata, "Ini adalah komandan yang baru diangkat. Wakil Komandan Sima, apakah kamu tidak akan menyapanya?" Dia dengan sengaja menekankan kata-kata, "Wakil Komandan." Orang hitam lapis baja menatap Wang Lin dengan ekspresi suram dan dengan dingin berkata, "Sima Yan menyapa Komandan." Ekspresi Wang Lin tenang ketika dia melihat orang itu dan berkata, "Kita sudah bertemu." Sima Yan mendengus dingin dan melepas helmnya. Itu adalah orang berwajah suram dari restoran. Pelayan tentara memiliki pandangan yang tak terduga di matanya ketika dia menggenggam tangannya pada Wang Lin dan berkata, "Komandan Wang, karena aku sudah membawamu ke sini, aku harus kembali. Saya masih harus melaporkan kembali ke Jenderal." Wang Lin samar-samar tersenyum. "Terima kasih, Tuan Pelayan." Pelayan itu tersenyum dan mengangguk. Lalu dia mengambil satu langkah lagi dan berjalan ke barisan. Setelah dia pergi, seluruh barak benar-benar sunyi, hanya suara napas yang bisa didengar menggema di daerah itu. Sima Yan dengan dingin menatap Wang Lin dan berkata, "Semua 10.000 tentara lapis baja hitam selain dari 6 yang tidak sadar dan tidak bisa bangun ada di sini." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat tentara iblis. Apa yang dia lihat adalah permusuhan dan penghinaan. Matanya menjadi dingin ketika dia berkata, "Kalian semua bisa pergi." Tak satu pun dari tentara iblis bergerak 1 inci. Semua tatapan mereka tertuju pada Sima Yan. Selama Sima Yan tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka tidak akan mendengarkan siapapun, bahkan jika orang itu adalah komandan yang baru ditunjuk. Wang Lin bahkan tidak melihat tentara iblis di sekitarnya dan langsung berjalan melalui 10 resimen. Sisan dan Hu Pao dengan cepat mengikuti. Ekspresi mereka suram dan mereka tetap diam. Ketika mereka bertiga pergi, ledakan tawa datang dari 10.000 tentara iblis. Tawa ini dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Hanya Sima Yan tidak tertawa. Dia sedikit mengernyit. Dia tidak tahu banyak tentang komandan baru, tetapi dia tahu bahwa jika dia berada dalam situasi ini, dia pasti tidak akan bisa dengan tenang pergi begitu saja tanpa membuat keributan. Sima Yan mengerutkan kening dan berkata, "Kalian semua bisa pergi dan terus berlatih." Meskipun suaranya rendah, di telinga para prajurit iblis, itu seperti guntur. 10 resimen dengan cepat bergerak terpisah dan memulai latihan mereka. Di kamp tentara, selain barisan barak, ada rumah yang sangat sederhana, tetapi ada formasi yang melindunginya. Ada bendera hitam besar di sebelah rumah, dan pada bendera nama, Sima, disulam dengan benang emas. Jelas bahwa rumah ini adalah tempat Sima Yan tinggal. Di samping rumah itu adalah puing-puing sebuah bangunan. Jelas ada bangunan lain di sini sebelumnya. Hu Pao melihat segala sesuatu di depannya, dan setelah mendengar tawa datang dari belakangnya, dia dengan marah berkata, "Leluhur, para prajurit iblis ini sudah terlalu jauh." Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia berkata, "Jangan repot-repot dengan mereka. Karena tidak ada tempat bagi kita untuk tinggal, kita hanya akan berkultivasi di luar." Dengan itu, dia menemukan area kosong dan duduk untuk berkultivasi. Hu Pao secara paksa menekan amarahnya saat dia dengan dingin melihat prajurit iblis yang berserakan. Dia mendengus dingin saat dia berjalan ke kiri Wang Lin dan duduk untuk menjaganya. Meskipun ekspresi Sisan suram, matanya sangat tenang. Dia bahkan tidak mau repot-repot memikirkan penghinaan yang ditunjukkan para prajurit iblis. Dia hanya tahu bahwa selama Wang Lin mengatakannya,
dia akan menyerang tanpa ragu-ragu bahkan jika itu akan mengorbankan nyawanya. Sisan duduk di sebelah kanan Wang Lin, lalu dia menutup matanya dan mulai mengolah metode pemurnian tubuh raksasa klan iblis. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, itu adalah malam hari. Sepanjang hari ini, teriakan dari tentara iblis di kamp tentara tidak pernah berhenti. Pelatihan mereka bergantung pada pertarungan nyata antara satu sama lain dan difokuskan pada menggunakan formasi dalam pertempuran. Prajurit iblis sesekali yang melewati Wang Lin menatapnya dengan rasa jijik yang kuat. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali di semua ini. Dia seperti air di sumur, di mana tidak ada ombak yang bisa dimulai. Sisan terus menyalin Wang Lin dan terus berkultivasi. Meskipun riak muncul beberapa kali di dalam hatinya, mereka semua ditekan secara paksa olehnya. Hu Pao adalah satu-satunya yang tidak bisa tetap tenang sama sekali. Dia dengan dingin menatap setiap prajurit iblis yang lewat. Tidak hanya ekspresi Wang Lin yang tenang, hatinya juga tenang. Dia tidak terburu-buru untuk memerintah tempat ini dan malah mengamati mereka semua. Meskipun matanya terpejam, dia telah menyebarkan perasaan ilahi dan dengan hati-hati mengamati setiap dari 10.000 tentara di sini. Setiap 1.000 resimen pria memiliki seorang pemimpin, dan mereka semua orang kepercayaan Simayan. Adapun 6 tentara di restoran, meskipun tingkat budidaya mereka tidak tinggi, mereka semua adalah orang penting di sini. Alasan dia tidak segera bertindak adalah karena dia memiliki pemahaman yang baik tentang aturan tentara di negara-negara ini. Dia mendapatkan pemahamannya dari ingatan Lo Yun. 9 negara di sini semua mengikuti hukum militer dan sangat berbeda dari dunia kultivasi. Kecuali jika kultivasi Anda cukup kuat untuk melawan Kaisar Iblis, Anda harus mengikuti hukum negara jika Anda ingin meminjam kekuatan mereka. Akibatnya, Wang Lin harus mematuhi hukum militer. Jika dia melanggar hukum militer, dia akan kehilangan segalanya. Wang Lin sangat jelas tentang ini. Jika dia bertindak tanpa berpikir, akan sulit untuk menghindari pembunuhan ketika mencoba untuk mendapatkan kendali atas pasukan. Juga, sekali prajurit iblis ini mengakui seseorang, bahkan jika dia membunuh orang itu, mungkin tidak mungkin untuk mendapatkan kendali atas mereka. Pada akhirnya, dia akan melanggar hukum militer, gagal mendapatkan kendali atas pasukan, dan hanya bisa menyerah. Itulah sebabnya Wang Lin tidak terburu-buru. Dia seperti seorang pemburu yang menunggu. Menunggu kesempatan. Kesempatan baginya untuk bertindak untuk menyelesaikan seluruh situasi. Waktu berlalu dengan cepat. Wang Lin telah berkultivasi di daerah terbuka ini selama 3 hari. Sisan masih tenang. 2 hari yang lalu, Wang Lin memberinya batu giok dan menyuruhnya untuk menghafal isinya. Dia saat ini masih menghafal isi batu giok. Namun, selama 3 hari ini, kemarahan Hu Pao terus meningkat. Semakin banyak prajurit iblis memperlakukan mereka seolah-olah mereka bukan siapa-siapa. Di mata mereka, komandan baru mereka benar-benar tidak banyak. Namun, Simayan menjadi lebih waspada. Dia masih merasa ada sesuatu yang salah, karena komandan baru itu benar-benar di luar harapannya. Dalam 3 hari ini, bukan saja dia tidak ikut campur dalam masalah apapun mengenai kamp, dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya duduk di sana berkultivasi seolah dia sudah mati. Jika bukan karena fakta bahwa salah satu dari mereka terus-menerus dipenuhi amarah dan menjadi semakin dan semakin kesal setiap hari, Sima Yun akan semakin berjaga-jaga. Dia tidak takut Wang Lin bertindak, menjadi marah, atau ikut campur dalam masalah kamp. Dia siap untuk semua situasi ini. Dia akan membuat Wang Lin terlihat buruk atau menendangnya keluar dari tempat ini. Apa yang dia takuti adalah keheningan yang tidak bisa dia lihat. Apa sebenarnya yang dipikirkan komandan baru ini? Sima Yan saat ini berada di rumahnya, dan di bawahnya duduk 8 orang. Ke-8 orang ini semuanya adalah pemimpin resimen. Seorang pria yang sangat kekar dan botak di antara ke-8 orang itu berkata, Panglima Agung, Su Yu dan Zhou Kai memiliki sedikit interaksi dengan kami. Sekarang Panglima Agung telah memanggil semua orang untuk rapat, mereka belum datang. Apa yang Panglima pikirkan? Orang ini mengenakan baju besi hitam dan memberikan rasa keagungan. Ada tato kalajengking di kepalanya yang botak. Kalajengking ini sangat aneh, itu tampak seperti hidup dan memberi orang rasa tidak nyaman. Sima Yan menggosok pelipisnya. Masing-masing dari 3 hari ini berlalu seperti 1 tahun baginya. Semakin Wang Lin diam, semakin kuat dia merasa krisis akan datang. Sima Yan berkata, dengan nada serius, kita akan membicarakan keduanya nanti.
Aku memanggil kalian semua di sini untuk mendengar pendapat kalian tentang komandan yang baru diangkat. Kita semua berada di sisi yang sama, jadi berbicaralah. Pendapat apa yang bisa kita miliki? Orang itu sia-sia, jadi tidak perlu repot dengan dia. Orang yang berbicara adalah pria parubaya. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan, dan dia memandang rendah komandan baru di dalam hatinya. Tepatnya, dia tidak akan pernah menganggap orang asing manapun layak. Pemimpin resimen Sun salah di sini. Komandan baru ini mungkin orang yang sangat menghitung. Untuk bisa tetap diam dan tidak melakukan satu hal pun bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang normal. Seorang lelaki tua berambut putih berkata, meskipun orang ini sudah tua, baju besi hitam membuatnya terlihat sangat tenang dan stabil. Pemimpin resimen Sun mendengus dingin dan berkata, kamu terlalu ribut. Semua orang memiliki pendapat tentang Wang Lin, tetapi pada akhirnya tidak ada keputusan terpadu yang dibuat. Sima Yan menggosok pelipisnya dan berkata, oke, kalian semua ingat untuk tidak memprovokasi orang ini secara aktif. Aku hanya tidak percaya dia bisa diam lama. Selama dia adalah orang yang memulainya, kita punya cara untuk menghadapinya. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, Wang Lin telah berkultivasi selama setengah bulan di kamp militer. Dalam setengah bulan ini, Wang Lin tidak melakukan apapun, dia hanya duduk di sana dan diam-diam berkultivasi. Kamp tentara tampaknya telah menjadi ladang kultivasinya. Hati Sisan juga tenang saat ia berkultivasi dengan Wang Lin. Namun, kemarahan Hu Pao terus meningkat. Jika bukan karena dia khawatir tentang pendapat Wang Lin, dia akan sudah mengeluarkan bendera jiwanya dan memiliki pertempuran hebat. Keheningan Wang Lin menyebabkan penghinaan di mata 10.000 tentara iblis meningkat. Wang Lin tidak peduli tentang semua ini. Pada hari ini, resimen yang dipimpin oleh pemimpin resimen Sun melewati Wang Lin ketika mereka sedang berlatih. Pemimpin resimen Sun tidak menyembunyikan penghinaan dan penghinaan terhadap Wang Lin, dia memandang rendah komandan baru dari lubuk hatinya. Sekarang dia lewat, dia tidak bisa membantu tetapi meludah dan berkata, sampah. Resimen melihat ekspresi dan tindakan pemimpin mereka dan mulai tertawa. Tawa mereka dipenuhi dengan penghinaan. Pada saat ludah itu mendarat di tanah, Wang Lin membuka matanya. Matanya tenang dan suaranya bahkan lebih tenang saat dia berkata, pemimpin resimen Sun, apa yang kamu katakan? Pemimpin resimen Sun terkejut. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin berbicara setengah bulan. Dia mencibir dalam hatinya dan berkata, dengan jijik, aku bilang kamu sampah. Suaranya dipenuhi dengan kesombongan, tetapi sebelum dia bahkan bisa selesai berbicara, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mengungkapkan senyum yang merangsang pikiran. Tangan kanannya bergerak seperti kilat dan mengulurkan tangan, menyebabkan kekuatan yang tak terlihat tiba-tiba muncul. Pemimpin resimen tubuh Sun segera ditekan oleh kekuatan tak kasat mata ini dan diseret ke arah Wang Lin tanpa ada kemampuan untuk melawan. Ekspresi pemimpin resimen Sun segera berubah dan dia berusaha untuk berjuang. Tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, bahkan ketika dia menggunakan semua energi spiritual iblisnya, itu tidak berguna. Kekuatan yang menekannya seperti baja dan menekannya semakin keras. Tubuhnya segera terbang menuju Wang Lin dan lehernya tersangkut di tangan Wang Lin. Kamu, darah dengan cepat mengalir ke kepalanya dan wajahnya menjadi sangat merah. Tangan digubuknya seperti pintu kematian yang menjebaknya di sana. Bahkan dalam situasi saat ini, dia melotot keluar untuk menatap Wang Lin. Dia tidak percaya orang ini akan berani membunuhnya, tapi sekarang dia takut kultivasi Wang Lin. Wang Lin membuat satu gerakan dan dia tidak bisa menolak sama sekali. Bahkan Komandan Sima tidak akan bisa melakukan hal seperti ini. Melihat bahwa pemimpin resimen mereka tertangkap, 1000 tentara iblis tiba-tiba bergerak dan menyerbu Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berkata, Sisan, melafalkan hukum militer ke-8 negara iblis langit. Sisan telah menghafal isi batu giok. Sekarang Wang Lin telah mengajukan pertanyaan, dia dengan cepat berkata, mereka yang memberontak melawan atasan mereka, bunuh. Pemimpin resimen tubuh Sun bergetar, dan perasaan buruk muncul di hatinya. Dia ingin berbicara, tetapi dengan tangan Wang Lin menutupi tenggorokannya, dia tidak bisa mengeluarkan kalimat lengkap. Mata Wang Lin sangat dingin saat dia mengungkapkan senyum menakutkan. Dia tiba-tiba menerapkan banyak kekuatan ke tangan kanannya, dan dengan sedikit retak, leher pemimpin resimen Sun dihancurkan oleh Wang Lin sebelum dia bahkan bisa mengatakan sepatah kata pun. Pada saat yang sama,
Wang Lin menyebarkan energi spiritual langitnya seperti orang gila ke tubuh orang ini, menghancurkan kultivasi orang ini. Bahkan sampai saat kematiannya, pemimpin resimen Sun masih dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa komandan yang baru diangkat akan berani membunuhnya. Memegang tubuh, Wang Lin menarik napas dalam-dalam, kemudian helai energi spiritual iblis keluar dari pemimpin resimen dan diserap oleh Wang Lin. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Pada saat itu Sisan selesai berbicara bahwa Wang Lin membunuh orang ini tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, tentara iblis yang menagih semua berhenti di jalur mereka. Mata mereka dipenuhi amarah. Para prajurit iblis yang cerdas cepat dengan cepat mengubah pandangan mereka ke arah Wang Lin. Wang Lin melemparkan tubuh pemimpin resimen Sun ke depan. Dia kemudian dengan dingin menatap tentara iblis dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Mayatnya mendarat di hadapan prajurit iblis. Setelah melihat wajah resimen pemimpin regimen Sun, kemarahan muncul di hati para prajurit yang secara pribadi diangkat oleh pemimpin resimen Sun. Seseorang di antara prajurit iblis dengan cepat berteriak dengan marah, "Saudaraku, mari kita balas dendam untuk pemimpin resimen." Setelah kata-kata itu diucapkan, mayoritas tentara iblis mengeluarkan raungan marah. Mereka semua menyerang Wang Lin tanpa ragu-ragu dan melepaskan aura iblis mereka. Di mata mereka, Wang Lin adalah musuh mereka. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin dan dia dengan lembut berkata, "Memberontak melawan atasanmu." Dia kemudian mengungkapkan senyum menakutkan. Dia tidak terbang tetapi menamparkan tasnya untuk dipegang, mengeluarkan pedang surgawi. Dengan satu ayunan, sinar energi pedang bermuatan seperti itu akan membelah langit. Pisau setengah bulan dengan cepat mengikuti dan menyerang langsung ke tentara iblis. Jeritan segera mulai bergema di dalam area. Untuk pedang surgawi, berurusan dengan prajurit iblis yang hanya pada tahap formasi inti terlalu sederhana. Dengan satu kilatan, kepala tentara iblis jatuh ke tanah. Kekacauan di sini segera terlihat oleh tentara iblis dari resimen lain, dan tatapan mereka semua jatuh pada masing-masing pemimpin resimen mereka. 9 pemimpin resimen yang tersisa dengan cepat menyerbu dan tentara iblis dengan cepat mengikuti di belakang mereka. Salah satu dari 9 pemimpin resimen dengan cepat berteriak, "Berhenti." 50 km bukan jarak yang jauh. Segera, ada awan debu di kejauhan saat 9.000 tentara iblis menyerbu menuju lokasi Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat mereka saat dia membuka lengannya dan energi spiritual iblis dan surgawi di tubuhnya membentuk pusaran. Pada saat ini, energi spiritual iblis dalam ratusan tentara iblis yang terbunuh oleh pedang surgawi dan pedang setengah bulan meninggalkan tubuh. Kemudian energi spiritual iblis terbang ke arah Wang Lin dan diserap olehnya. Energi spiritual iblis sangat tebal dan menciptakan pusaran dengan Wang Lin di tengah. Ketika 9.000 tentara iblis tiba, Wang Lin selesai menyerap energi spiritual iblis. Dia menunjuk udara dengan jarinya, menyebabkan pedang surgawi dan pedang setengah bulan terbang kembali padanya. Pedang surgawi dan pedang setengah bulan melayang di atas kepalanya dan melepaskan getaran tajam. Dalam waktu singkat, lebih dari separuh dari 1.000 resimen-resimen pemimpin Sun tewas. 9 pemimpin resimen semua mengenakan baju besi hitam dan mendekati Wang Lin. Tatapan mereka langsung jatuh pada mayat pemimpin resimen Sun. 9.000 tentara iblis semua menyebar dan mengepung lokasi Wang Lin, dan niat membunuh tebal segera memenuhi daerah itu. Mereka tidak hanya mengelilingi Wang Lin, mereka menciptakan formasi, dan targetnya adalah Wang Lin. Sisan dan Hu Pao segera berdiri dan mata mereka menjadi dingin. Terutama Hu Pao, dia menjilat bibirnya saat dia mengeluarkan semua bendera jiwanya dan dengan dingin melihat sekelilingnya. Pada saat ini, meskipun dia dikelilingi oleh 9.000 tentara iblis, ekspresinya masih tenang, dan dia dengan tenang berkata, "Apakah Anda semua akan memberontak melawan atasan Anda?" Hati 9 pemimpin resimen tiba-tiba menjadi dingin. Bekas darah di tanah belum mengering dan masih ada tengkorak yang terpotong. Semua ini segera menyebabkan citra Wang Lin di hati 9 pemimpin resimen berubah. Setelah mendengar kata-katanya, mereka semua saling memandang dan tidak berbicara. Tepat pada saat ini, raungan marah datang dari kejauhan. Sima Yan bergerak seperti embusan angin yang kencang saat dia menyerbu. Dia melewati tentara iblis dan segera tiba di tempat kejadian. Melihat pertumpahan darah yang terjadi di sini menyebabkan wajahnya menjadi sangat suram. Dia bermeditasi sebelumnya, dan ketika dia mendengar kekacauan di kamp, dia segera berhenti. Namun,
dia tidak muncul tetapi menggunakan teknik rahasia untuk menghubungi pelayan militer. Dia menunggu sampai Wang Lin dikelilingi sebelum muncul. Sima Yun berkata, dengan nada serius, Panglima Agung, tidak peduli apa alasannya, setelah kamu membunuh pemimpin resimen Sun, kamu juga membantai tentaranya. Saya tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan dia sedikit tersenyum. Si San, membaca hukum militer ke-13 negara Iblis Langit. Si San dengan cepat melafalkan, mereka yang merumput di kamp militer harus mundur dalam waktu 30 napas. Jika tidak, bunuh. Ucapkan hukum kedua negara Iblis Langit. Menggunakan level Immortal Slaying atau formasi di atas untuk urusan internal tanpa izin harus berhenti dalam 20 napas waktu atau itu adalah kejahatan. Ekspresi Wang Lin tenang, dan wajah Sima Yan yang menjadi lebih suram. Dia segera mengerti mengapa orang di depannya ini tidak melakukan apapun selama setengah bulan. Orang ini sedang menunggu kesempatan untuk bertindak sehingga semua orang akan terperangkap dalam bencana. Di antara 9 pemimpin resimen, 3 dari mereka segera mundur selangkah. Mereka semua saling memandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Mereka tidak ingin terlibat dalam perselisihan untuk posisi komandan. Si San, mulai waktu. Wang Lin menutup matanya dan tidak lagi memandang Sima Yan. Mata Si San tenang saat dia perlahan berkata, 13 napas waktu telah berlalu. 16, 15, 14, 13. Sima Yan mengertakkan gigi dan berteriak, menyebarkan. Kata di kamp tentara ini mutlak. 9.000 tentara iblis di sekitarnya dengan cepat mundur. Dengan pengepungan yang hilang, formasi secara alami menghilang juga. Tepat pada saat ini, cahaya berdarah muncul di tengah-tengah kamp tentara dan pelayan dari sosok kurus tentara perlahan-lahan muncul. Dia tidak datang sendiri, di belakangnya ada seorang lelaki tua mengenakan kain linen. Dia berdiri di sana dengan rambutnya yang mengalir di udara, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak bergerak bersamanya. Pada saat pria tua itu muncul, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya menembus tentara iblis dan mendarat langsung pada orang tua itu. Mata orang tua itu juga menyipit dan memandang ke arah Wang Lin. Tatapan dua orang bertemu dan hati Wang Lin bergetar sesaat tapi dengan cepat pulih. Wang Lin melihat 4 segel di dalam pria tua itu. Tubuh lelaki tua itu juga gemetar, dan matanya bersinar cerah. Dia bahkan lebih terkejut bahwa satu tatapan dari Wang Lin hampir menyebabkan segel di dalam tubuhnya runtuh. Akankah lelaki tua itu akan menentang Wang Lin atau malah akan hormat kepada Wang Lin? Kita tunggu saja keseruan episode berikutnya. Kanca Gabut pamit, jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.